Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori-teori klasik pembangunan suatu analisis komparatif. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Resti Mulyara, NIM 2106008, dan pemateri kedua, Andra Alfio Liza Putri dengan NIM 2106045. Subtopik yang akan dibahas ada tiga. Pertama, 4 pendekatan teori-teori klasik. Yang kedua, teori tahapan linier. Yang ketiga, model perubahan struktural. Empat pendekatan ini, yang pertama, model tahapan pertumbuhan linier. Model tahapan pertumbuhan linier adalah teori ekonomi pembangunan yang mensyaratkan adanya kuantitas kombinasi tabungan, investasi, dan bantuan luar negeri yang tepat agar negara-negara berkembang dapat bergerak di sepanjang jalur pertumbuhan. Pendekatan kedua yaitu teori dan pola perubahan struktural. Pada teori dan pola perubahan struktural ini, di mana menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik dalam upaya menggambarkan proses internal perubahan struktural yang harus dilaksanakan negara berkembang pada umumnya agar berhasil menciptakan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pendekatan yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Pada pendekatan ini, aliran ini memandang keterbelakangan dalam kaitannya dengan hubungan internasional dan kekuasaan domestik, serta kekakuan lembaga dan struktur ekonomi, serta berkembangnya pesatnya dualisme kehidupan ekonomi dan masyarakat baik di dalam negeri maupun negeri di dunia. Pendekatan keempat, yakni kontra-revolusi pasar bebas neoklasik. Pada pendekatan ini menekankan peran yang menguntungkan dari pasar bebas, perekonomian terbuka, dan privatisasi BUMN yang tidak efisien. Dalam teori ini, kegagalan membangun bukan karena adanya kekuatan eksternal dan internal yang eksploitatif, melainkan kegagalan ini terutama karena terlalu banyak campur tangan dan regulasi pemerintah dalam perekonomian. Subtopik yang kedua, teori tahapan linier. Teori tahapan linier ini terbagi dua. Pertama, tahapan pertumbuhan Rostow. Menurut Rostow, sebuah negara bergerak melalui tahapan berurutan dalam upaya mencapai kemajuan. Pada tahapan Rostow ini terbagi 5. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, masyarakat prasyarat untuk lepas landas. Yang ketiga, masyarakat lepas landas. Yang keempat, yaitu masyarakat menuju kematangan. Kemudian yang terakhir, yaitu masyarakat konsumsi tinggi. Dalam argumennya, dalam argumen Rostow, negara-negara maju dinyatakan telah melewati semua tahapan lepas landas ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan sendirinya. Dan negara-negara yang masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional atau dalam tahap prakondisi hanya perlu mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Strategi utama pembangunan yang agar dapat lepas landas adalah mobilitas tabungan dalam dan luar negeri untuk menghasilkan investasi yang cukup guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, pada teori tahapan linier ini, yang kedua model pertumbuhan
Harold Domar. Menurut Haradomar ini, tingkat pertumbuhan pada GDP memiliki hubungan positif dengan rasio tabungan. Akan tetapi berhubungan negatif dengan modal output yang mempengaruhi tingkat investasi. Sehingga dapat dirumuskan sebagai persamaan sederhananya yaitu delta Y per Y sama dengan S per C. Di mana delta Y per Y ini sama dengan pertumbuhan ekonomi. S-nya yaitu tingkat tabungan nasional neto, yang kemudian yang C-nya yaitu rasio modal output nasional. Dari persamaan tersebut, tingkat pertumbuhan GDP ditentukan oleh tingkat tabungan nasional dan rasio modal output nasional secara bersama. Dengan tidak adanya campur tangan pemerintah, maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung berkaitan dengan rasio tabungan, di mana semakin besar GDP yang dapat ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhan GDP, serta berbanding terbalik dengan rasio modal output, yang mana semakin tinggi rasio modal outputnya, maka akan semakin rendah pertumbuhan GDP. Hambatan utama atau kendala dalam upaya pembangunan menurut teori Haradomar ini, di mana relatif rendah tingkat pembentukan modal di kebanyakan negara miskin. Dengan demikian, adanya kendala modal dalam pendekatan tahap pertumbuhan dan pembangunan menjadi alasan sarana oportunistis untuk membenarkan transfer bantuan modal dan teknologi secara besar-besaran dari negara-negara maju ke negara-negara dunia ketiga. Mana pada kritik modal pertumbuhan Haradomar ini terbagi dua syarat, yaitu syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu merupakan kondisi yang harus ada sekalipun tidak perlu cukup dengan sendirinya agar terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, sebelum dapat terjadi pertumbuhan output, maka harus ada sarana untuk menghasilkannya. Sedangkan untuk syarat cukup, di mana suatu kondisi yang jika terpenuhi akan menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau suatu pernyataan pasti benar atau suatu akibat pasti berlaku jika asumsi lainnya juga benar.